Kita ke sorotan lain. Saudara, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim besar, tapi sayangnya keuangan syariah ini belum tergarap baik. Salah satunya adalah wakaf yang sebenarnya punya potensi hampir 200 triliun rupiah, tapi baru terrealisasi 400 miliar rupiah per tahun. Nah, bagaimana agar potensi wakaf ini bisa tergarap dengan baik? Bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, Anwar Basori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan juga Muhammad Nuh, Ketua Badan Wakaf Indonesia. Saya sapa dulu pagi ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat sekali. Selamat pagi, sehat-sehat selalu ya Pak Anwar dan Pak Nuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Pak Anwar dulu nih Pak, soal syariah ini dan juga terutama soal wakaf. Sebenarnya peran BI sebagai bank sentral ini kenapa kok ikut-ikutan nih mengembangkan keuangan dari sosial syariah ini Pak? Ya, makasih Mbak Baskal. Pertama mungkin kita harus memahami dulu bahwa di dalam Islamic Finance itu keuangan syariah itu ada dua. Yang pertama adalah Islamic Commercial Finance yang kita kenal ada perbankan syariah, ada asuransi syariah, pegadaian syariah, dan ada juga mengenai suku dan yang lainnya. Tapi kita melupakan kadang-kadang ada Islamic Social Finance, ISF singkatannya. Itu adalah dana-dana tadi, YESWAF tadi, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini ada Prof. No, salah satu guru kami juga mengenai wakaf. Itu bagaimana justru YESWAF itu untuk Indonesia itu menjadi local wisdom potensi yang luar biasa yang tadi disebutkan. Di dalam kalau kita lihat World Giving Index yang pernah disampaikan juga Prof. Nasi dari UNER mengatakan Indonesia itu justru memiliki kedermawanan paling tinggi negaranya. Kita terkenal welas asih. Justru dengan potensi yang ada tadi itu akan menjadi bagaimana zakat infak sedekah yang dananya sosial tidak langsung untuk sosial tapi dikembangkan dulu, dikelola dengan secara governance dan itu menjadi sumber pembiayaan baru dalam perekonomian. Dan itu sudah terjadi, bukan hanya di Indonesia, di Singapura, di Turki, di Bangladesh, cukup lama. Sehingga potensi yang ada di Indonesia itu tentunya akan kita dorong. Jadi Bank Indonesia concern karena bagian daripada sumber pembiayaan baru ekonomi dan tentunya itu adalah bagaimana kita mengelola itu dengan baik sehingga betul-betul menjadi alternatif pembiayaan yang sekarang itu diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang kita akselerasikan. Tentunya nanti Prof. Nuh akan memberikan pandangan-pandangan yang luar biasa dan kami selalu menyupport beliau. Demikian Mbak Pascal. Berarti saya ke Pak Nuh, ini sepertinya potensinya besar. Kalau potensinya tadi bisa hampir 200 triliun, ini kan angka yang sebenarnya besar sekali Pak untuk bisa memutar perekonomian yang saat ini lagi mandek gitu ya Pak istilahnya. Nah, dengan wakaf yang saat ini pemanfaatannya juga untuk kegiatan produktif, sebenarnya bentuk lalu juga konsepnya seperti apa sih Pak untuk wakaf produktif ini? Jadi yang pertama, yang namanya potensi sudah selesai kita. Potensi sangat luar biasa. Sekarang kita bergeser gimana caranya mengkonversi tadi itu menjadi power, menjadi kenyataan. Pak Nuh? Sepertinya kita ada kendala sedikit, ada masalah dengan Pak Nuh. Tapi saya coba ke Pak Anwar lagi sebelum nanti kita ke Pak Nuh lagi. Kami akan coba terus memperbaiki hubungan kontak kami dengan Pak Nuh. Pak Anwar, ini bicara soal tadi ya peran untuk wakaf produktif ini untuk mutar ekonomi ini. Sebenarnya apa sih Pak secara real gitu ya Pak yang bisa dilakukan gitu untuk Oke, Pak Nuh sudah bergabung, kita akan ke Pak Nuh lagi. Pak, tadi agak sedikit terputus Pak Nuh, suara saya terdengar jelas? Dengan baik. Ya, dengan baik. Oke, baik Pak. Boleh dilanjutkan Pak tadi, sebenarnya bagaimana perannya Pak? Jadi setelah kita konversi tadi, ya, dari potensi yang sangat luar biasa menjadikan kekuatan. Akan jadi charity biasa. Justru harus dikonversi menjadi usaha yang produktif. Nah, karakteristik di Islamic Social Finance itu ada yang memang sifatnya itu
operasional expenditure seperti zakat, infak, sedekah, tetapi ada yang sifatnya capex, capital expenditure, yang memang harus diinvestasikan. Nah, kalau dua-duanya ini digabung, memang esensi di dalam ajaran Islam itu adalah keutuhan. Kita tidak mengenal yang dunia saja atau akhirat saja, tapi dunia dan akhirat. Demikian juga di samping yang operational expenditure, juga yang capital expenditure. Di samping ZIS juga WAF. Oleh karena itu, apa yang sekarang sedang kita galakkan, yaitu meningkatkan literasi dari umat ini supaya paham betul terhadap apa? Terhadap perwakafan. Karena terus terang hasil survei kita, indeks literasi perwakafan itu masih rendah, masih 50, sekian. Oleh karena itu, ini yang harus kita gerakkan. Setelah mereka paham, mereka sadar, baru mereka nanti akan melaksanakan. Nah, ini bisa tumbuh kalau masyarakat tahu hasilnya apa sih gitu. Kalau ada hasil yang bagus, maka masyarakat akan bangkit, akan memberikan donasinya, akan wakafkan dan seterusnya itu. Ini yang sekarang kita matangkan, wakaf produktif itu. Meskipun sekali lagi semua wakaf itu harus produktif. Karena karakteristiknya wakaf itu tidak boleh langsung dibagikan. Tetapi harus diolah dulu, baru hasilnya bisa dibagikan ke yang namanya penerima manfaat atau mauquf alaih. Berbeda dengan zakat. Kalau begitu saya terima zakat sebagai amil, maka amilnya sendiri juga dapat untuk operasional si amil, tapi langsung bisa kita bagikan ke 9 asnaf, 8 asnaf itu. Nah, oleh karena tapi beda dengan wakaf. Wakaf tidak boleh langsung dibagikan. Nadirnya pun juga tidak boleh mengambil harta langsung dari wakaf itu, tetapi harus diolah dulu. Oleh karena itu, Mbak Pascal, itu ada yang namanya wakaf values, nilai-nilai perwakafan. Jadi kalau kita berwakaf, bukan sekedar melepaskan aset kita untuk kepentingan umum, tetapi ada nilai yang tersimpan di situ. Apa nilainya? Nilai yang pertama adalah nilai keyakinan. Bahwa kalau kita melunasi atau menyerahkan harta wakaf kita dapat 2 kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan di dunia sama nanti kebaikan di akhirat. Itu dari sisi keyakinan. Dari sisi mindset, siapapun yang mengelola perwakafan itu harus mampu menciptakan nilai tambah, harus produktif. Karena sifat dari wakaf itu adalah keabadian. Sehingga kalau dia tanpa nilai produksinya tambah, tidak produktif, nilai tambahnya tidak, maka aset ini akan menjadi berkurang. Dan yang ketiga, nilai yang ingin kita tanamkan atau yang terkandung di dalam perwakafan itu merubah perilaku. Kalau orang itu sudah terbiasa menyerahkan hartanya wakaf, setiap hari dia memberi, maka perilaku sosialnya perilaku yang di atas. Kan di dalam interaksi sosial itu ada yang namanya memberi, di bawahnya lagi menerima, di bawahnya lagi meminta, di bawahnya lagi meminta-minta. Nah, kita tidak ingin bangsa ini punya karakter yang meminta-minta, tetapi selalu dia memberi, karena pada hakikatnya yang kita terima itu adalah apa yang telah kita berikan. Yang keempat, nilai dari wakaf itu ada di kekitaan. Jadi kita harus, kalau kita mengelola wakaf, itu harus ada transformasi dari saya menjadi kami menjadi kita. Saya sudah tidak ada, sudah hilang, tidak ada artinya saya ini. Saya itu, apa yang saya miliki, tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang apa saya tidak miliki. Apa yang saya ketahui, tidak ada apa-apanya dibanding apa yang saya tidak ketahui. Oleh karena itu, saya itu hanya komponen yang sangat kecil, dan itu akan punya makna kalau menjadi kami, dan tentu akan menjadi dahsyat kalau menjadi kita. Ini yang sedang kita lakukan. Oke. Kita lakukan gitu. Nah, dari semua yang sudah disebutkan oleh Pak Anu tadi kan potensinya baik, nilainya juga sebenarnya baik. Nah, Pak Anwar, saya mau nanya, secara real sebenarnya BI nih sebagai bank sentral, apa yang dilakukan untuk pengembangan potensi wakaf ini? Ya, terima kasih Mbak Pascal. Jadi kalau tadi Pak Anu mengatakan, kita nggak potensi lagi menjadi power. Kita itu sudah mulai 2018 yang lalu. Tadi dikatakan, kalau mengelola wakaf itu potensinya ada, tapi yang paling tantangan utama adalah pengelolanya. Jadi tadi disampaikan, kalau kita memberikan wakaf, itu adalah bagaimana pengelola nadiri itu, mengelola asetnya itu, atau tadi modalnya itu tidak berkurang. Berbeda dengan zakat infak. Kalau infak selesai. Kenapa? Untuk dikelola lagi. Untuk mengelola itu perlu ada governance-nya.
bagaimana tata kelolanya, bagaimana risk manajemennya, bagaimana laporannya, dan yang lain. Sehingga Indonesia, Bank Indonesia, BWI, kemudian waktu itu meluncurkan Wakaf Core Principle. Itu adalah panduan bagaimana pengelolaan wakaf dunia yang kita luncurkan. Bagaimana di Indonesia, kita berbagai ada forum wakaf dan yang lain, dan kita terus terang mulai kemarin tanggal 6, 7, 8, itu adalah kita mencoba akselerasi gerakan wakaf menuju Indonesia maju yang konkret. Karena berbagai model bisnis ada. Sehingga wakaf nanti itu akan menjadi bagian daripada sumber pembiayaan bersama-sama dengan komersial yang lain. Jadi ada suatu proyek, Mbak. Pada saat kita lihat berbagai proyek ada yang namanya blended fund. Ada yang namanya dari perbankan syariah, ada yang namanya kurs syariah, ada di dalamnya wakaf. Kenapa? Kalau wakaf pasti cost of fund-nya itu nol. Karena si wakif tidak menghendaki pengembalian itu. Sehingga dengan adanya itu masuk dalam suatu pembiayaan blended fund, itu akan mulai cost of fund. Bagaimana pricing-nya bisa bersaing, bagaimana bisa bersaing. Kenapa? Karena dia akan tidak ada return yang dikembalikan. Yang luar biasa mungkin dengan adanya Pak No mengeluarkan peraturan, ada temporary wakaf yang tidak diketahui. Artinya temporary wakaf itu adalah, kalau Mbak Pascal atau saya ingin mewakafkan 1 juta, tapi hanya 3 tahun periodenya. Tapi dalam waktu 3 tahun saya tidak ingin return itu. Berarti apa? Cost of fund-nya nol. Sehingga ada pengelolaan 1 juta, kalau itu ditambah lagi bagaimana berjumlah orangnya, itu akan menjadi sumber pembiayaan yang biayanya sangat murah, akan menekan biaya, dan itu tentunya akan menjadikan output dari produksi itu jadi bagus. Ya kembali lagi, kalau Bank Indonesia adalah tadi menyediakan platform bersama-sama, terutama juga dalam rangka ISEF, kemudian termasuk akuntansinya dan yang lain. Intinya kami ingin bahwa pendekatan wakaf itu merupakan ekosistem. Instrumennya dan yang lain. Yang kedua adalah kalau kita bicara instrumen, Maret yang lalu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BWI mengeluarkan cash wakaf link suku. Itu salah satu instrumen. Pertama kali di dunia juga. Bagaimana wakaf itu dikelola dan di bagian daripada portfolionya itu ditanamkan dalam SBSN. Sehingga ada portfolio investment, ada direct investment, dan itu tentunya perlu pengelola tadi dengan kompetensi yang ada. Kembali lagi bicara wakaf bukan hanya sifat yang sosial tadi, hanya urusan akhirat, tapi adalah bagaimana bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Memang dananya dari Muslim yang paling banyak, tapi pemanfaatannya seluruh umat. Tidak mengenal hanya untuk Islam. Tapi kalau wakaf langsung untuk sosial, tempat ibadah saja, tempat kuburan yang selama ini ada, tempat sekolah, hanya untuk muslimin. Sementara Pak Nuh mengatakan justru wakaf itu harus dikelola ekonominya dan menjadikan manfaat ekonominya bermanfaat untuk ekonomi Indonesia secara keseluruhan tanpa melihat agamanya dan tanpa melihat siapapun itu. Demikian, Mbak. Memanfaatkan hal baik yang paling nyata saat ini adalah untuk pemulihan ekonomi karena COVID-19. Bagaimana caranya wakaf ini bisa untuk membantu pemulihan ekonomi, tapi jangan dijawab dulu Pak Anwar, Pak Nuh, kita jeda sejenak. Kompas Bis akan segera kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, saudara.